Baiklah. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ketua kelas memimpin kelas kita di dalam bapak. Ketua kelas silakan pimpin. Teman-teman, akan pembelajaran kita dimulai. Kami ingin berdua, dua menurut ajaran masing-masing, dua dimulai. Dua selesai. Baik, mata pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran teknik pengelasan, tetapi topik kita hari ini kita ambil yaitu logam ferro dan non ferro. Sebelum kita jauh dalam membahas cara pengelasan atau teknik-teknik pengelasan, alangkah baiknya kita dulu memahami jenis-jenis besi, jenis-jenis logamnya, karena di dalam pengelasan itu kita tidak asal mengelas, tetapi harus memahami bagaimana bentuk jenis materi yang akan kita las. Karena materi yang kita las itu juga akan berkaitan dengan yang namanya elektroda atau kawat las, sehingga semuanya harus kita pahami dari dasar-dasarnya supaya pengelasan kita itu tidak ada yang namanya kecacatan. Baik, mungkin anak-anak pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak jenis besi di dalam kehidupan kita. Bisa seperti kalau yang ada di dalam ruang kelas kita ini, seperti trali jendela kita ini, bisa kita lihat. Nah, seperti ini besi, mungkin sejenis besi holo atau besi beton lah. Bisa kita katakan besi beton. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu membedakan logam ferro dan non ferro beserta contohnya. Dan tujuan yang kedua itu menentukan penggolongan baja berdasarkan kandungan karbon serta contoh penggunaannya. Di sini Bapak akan bertanya kepada salah satu teman-teman kita. Pertanyaan Bapak itu masih seputar topik kita, yaitu kenapa ada yang namanya logam yang mudah berkarat dan logam yang tidak mudah berkarat? Mungkin anak kita David bisa menjawab. Pertanyaannya itu, kenapa ada logam yang gampang berkarat dan susah berkarat? Bukan berarti tidak berkarat, cuma dia lebih tahan. Mungkin jenis materialnya yang beda. Oke, baik. Jawabannya cukup singkat. Tetapi kalau kita perdalam mungkin ada beberapa pengertian yang lebih spesifik lagi. Nah, di depan ini Bapak akan tampilkan yang itu 4 contoh logam. Kita tidak tahu yang mana sini logam ferro dan logam non ferro. Apa ada yang bisa menjawab? Memberikan salah satu di depan ini yang salah satu bagian dari contoh produk dari logam ferro atau non ferro. Kalau ada yang bisa menjawab, nanti Bapak kasih nilai tambahan, sehingga ketika walaupun kita ada pengujian-pengujian yang nilainya di bawah minimum, bisa Bapak bantu naikkan. Salah satu contoh dari produk logam ferro. Sini ada 4, yaitu besi cot, baja, tembaga, aluminium. Bisa logam ferro, bisa logam non ferro. Baik, mungkin tidak ada yang bisa menjawab. Kita lanjut ke pengertiannya, yaitu di mana logam ferro adalah logam yang mengandung unsur besi atau Fe, yang lebih dikenal Fe sebagai komponen utamanya. Yang dimana logam jenis ini umumnya memiliki sifat magnetik dan mudah berkarat jika terkena udara lembab atau air, kecuali telah dilapisi atau dicampur dengan logam lain. Nah, seperti pertanyaan Bapak yang tadi, yaitu kenapa ada logam yang mudah berkarat dan yang tidak mudah atau lebih tahan berkarat. Nah, itu menjadi atau masuk ke dalam topik pengertian logam ferro dan non ferro, di mana yang kita tahu di depan ini adalah logam ferro itu dia tidak tahan karat kecuali dikasih campuran logam lain. Seperti contohnya kayak besi baja karbon, itu kan ada unsur campurannya sehingga dia memiliki ketahanan dalam aspek tertentu. Nah, pengertian yang kedua itu adalah logam yang tidak mengandung besi Fe, yaitu logam ini dia tidak bersifat magnetik dan lebih tahan terhadap korosi atau karat. Jadi di satu sisi logam ferro itu dia
dia mempunyai sifat magnetik, sementara yang satunya dia tidak magnetik. Tetapi yang memiliki sifat magnetik itu lebih cenderung mudah berkarat dibanding yang tidak memiliki. Jadi ada plus ada minus karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oke, baik, kita lanjut ke topik berikutnya, itu kita akan melakukan yang namanya penggolongan baja. Di sini depan ini ada 3 jenis penggolongan baja karbon, mulai dari baja karbon yang rendah, baja karbon yang sedang, sampai baja karbon yang tinggi. Anak kita Hans bisa membacanya supaya kita dapat mendengarnya bersama-sama. Oke Pak, golongan baja. Yang pertama, baja karbon rendah. Memiliki sifat lunak, mudah dibentuk, lihat, dapat ditebang dan mudah dibilas. Contohnya bor dan bau, pipa air, kawat baja, kawat baja ringan, pelat untuk bodi mobil, peralatan rumah tangga seperti lemari besi, meja kerja, rak besi. Kemudian baja karbon sedang. Sifatnya lebih kuat dan keras daripada baja karbon rendah, tetapi tetap cukup lihat. Contoh produknya adalah kereta api, poros atau saf mesin, roda gigi, rangka jembatan yang ringan, pegas, dan komponen mesin dengan beban sedang. Dan yang terakhir ada baja karbon tinggi, yang memiliki sifat keras dan kuat namun lebih lintas sehingga tidak cocok untuk beban kecil tinggi. Contoh produknya mata pisau, pahat gergaji, peralatan pertanian seperti traktor dan parang, pegas, kekuatan tinggi, stempel, kikir, dan pengawas potong. Baik, terima kasih kepada anak kita Hans. Seperti yang kita perhatikan di depan ini, di tiap masing-masing baja karbon memiliki sifatnya dan beberapa contoh produk yang Bapak tampilkan di depan ini. Kalau kita lihat di dalam ruang kelas ini, seperti besi fokus kita ini dia masuk ke dalam besi baja karbon apa? Hasbi. Baja karbon rendah. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk teman kita Hasbi. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membahas atau mengulik lagi itu perbedaan dari kedua, kita dalami lagi perbedaan dari kedua jenis logam ini. Di mana logam ferro itu komposisi utamanya itu yang seperti kita baca di pengertian tadi adalah mengandung besi, Fe sebagai unsur utamanya, dan memiliki sifatnya itu satu, bersifat magnetik. Yang kedua, umumnya lebih kuat dan keras, dan yang ketiga, mudah berkarat jika tidak dilapisi atau dilindungi. Nah, contohnya seperti yang dibaca anak kita Hans tadi, yaitu besi baja tulang atau cast iron. Nah, penggunaan logam ferro ini umumnya bukan berarti logam ferro ini hanya bisa digunakan di konstruksi bangunan, cuman umumnya kebanyakan digunakan di konstruksi bangunan, rel kereta, jembatan, rangka mesin. Nah, kita lanjut ke perbedaan yang kedua, yaitu perbedaan logam non ferro, di mana komposisinya itu tidak mengandung besi atau Fe sebagai unsur utamanya, dan dia memiliki sifat tidak bersifat magnetik, lebih tahan korosi atau karat, dan poin plusnya itu dia lebih ringan dibanding dengan logam ferro. Nah, konduktivitas listrik dan panas tinggi, jadi dia lebih tahan terhadap listrik. Nah, contohnya yaitu aluminium, tembaga, seng, timah, dan nikel. Di mana logam non ferro ini biasanya digunakan umumnya dan kebanyakan yaitu yang pertama adalah kabel listrik, yang kedua pipa air, komponen elektronik, bahan anti karat. Nah, di sini Bapak punya satu pertanyaan lagi. Bapak kan bertanya kepada kita Bima di sini, mengapa ada baja yang digunakan untuk rel kereta, ada pula yang biasanya digunakan untuk mur dan bobnya? Apakah Nabi Iman bisa menjawab? Menjawab Pak, untuk rel kereta karena baja itu Pak, bila dicampur dengan karbon maka dia bisa menjadi baja karbon tinggi. Itu sangat cocok untuk apa Pak? Untuk instruk apa?
struktur dari rel kereta api, Pak. Karena untuk menahan beban yang berat dan gesekan terus menerus. Kenapa juga ada untuk baut dan mur? Itu kan yang bagian rendah, Pak. Itu kan ada bagian karbon yang rendah itu supaya dia mudah dibentuk dan memiliki kekerasan gitu, Pak. Dan supaya makin keras. Oke, baik, terima kasih anak kita Bima, di mana jawabannya itu sangat tepat, on point banget. Ya, jadi jawabannya sudah tepat, sangat tepat. Oke, baik. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi contoh produk yang kita bahas hari ini. Itu contoh produk dari Lovero itu rel kereta api terbuat dari baja karbon sedang karena kuat menahan beban berat seperti yang disampaikan anak kita Bima tadi. Yang kedua yaitu rangka bangunan dan jembatan, yang dimana dia menggunakan baja karbon rendah dan sedang karena kokoh dan mudah dibentuk. Dan yang ketiga itu baut dan mur, dia menggunakan baja karbon rendah. Tetapi ada juga beberapa jenis baut dan mur ini menggunakan baja karbon sedang bahkan sampai tinggi, tergantung cara pengaplikasiannya. Cuman kebanyakan itu digunakan di infrastruktur atau pembangunan gedung-gedung yang memakai fondasi yang kuat. Nah, contoh yang ketiga itu panci besi tuang, yang mana terbuat dari besi tuang atau cast iron karena tahan panas dan aus. Contoh produk yang kedua dari logam Lovero yaitu kabel listrik. Seperti yang kita lihat di dalam kelas kita ini sangat banyak yang namanya perkabelan, di mana dia menggunakan tembaga karena memiliki konduktivitas tinggi dan tahan korosi. Yang kedua yaitu bodi pesawat dan kaleng minuman. Itu terbuat dari aluminium karena ringan dan tidak berkarat. Tetapi untuk kaleng minuman ini dia bukan serta-merta menggunakan full dari logam Lovero, tetapi ada beberapa campuran lain yang tidak membahayakan untuk pencernaan kita. Sehingga kalau misalnya dia full menggunakan logam Lovero, itu bisa beresiko ke dalam sistem pencernaan kita. Kita lanjut ke contoh yang ketiga yaitu ada pipa air dan atau seng. Di mana seng atau tembaga ini digunakan karena anti karat dan mudah dibentuk. Dan yang terakhir yaitu komponen elektronik, banyak menggunakan tembaga dan aluminium karena ringan dan konduktivitasnya baik. Di sini komponen elektronik ini bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam benda yang setiap hari kita gunakan yaitu gadget. Di dalamnya sangat banyak komponen-komponen yang terbuat dari logam Lovero. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan, sini Bapak punya sedikit pertanyaan atau kisi-kisi kepada anak kita, di mana Bapak akan membagikan dua kelompok yang mana perwakilannya boleh membaca ke depan nanti, di mana kelompok pertama itu adalah Hasbi, Rido, Hans dan Christian, di mana nanti kalian boleh memimpin siapa satu ketua kelompok kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian ke depan. Dan kelompok yang kedua yaitu David, Bima, dan Kevin sekaligus dengan Ariel. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk kelompok pertama itu tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa contoh produk dari logam Lovero. Nah, boleh tambahkan lagi contoh yang lebih spesifik di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sentuh. Bukan berarti hanya di dalam kelas ini, mulai dari kita tempat tinggal kita sampai ke sini atau dimanapun kita berada, boleh cari contoh produk logam Lovero. Nah, untuk biar lebih banyak dan lebih mudah kita pahami, semakin banyak kita tahu semakin baik untuk kedepannya. Nah, untuk kelompok 2 sama, carilah produk dari logam Lovero. Nanti perwakilan atau ketua kelompok yang sudah kalian tentukan bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Baik, silakan dicari. Atau kalau biar supaya lebih menyambung dan lebih konsentrasi, boleh saling
berdekatan, atau bagaimana caranya supaya interaksi kalian di dalam kelompok itu lebih nyambung dan dapat menemukan jawabannya lebih tepat. Baik, jika menemukannya perwakilan salah satu dari kalian di antara salah satu perwakilan dari setiap kelompok boleh maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Contoh sehari-hari di depan kita aja. Salah satu aja. Semakin banyak semakin baik. Yang Vero aja. Iya, misalnya dari kelompok satu kan Vero itu entah seperti per mobil pun masuk. Baik, untuk perwakilan dari kelompok itu sudah maju. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kedua teman kita ini yang maju. Baik, untuk kelompok 2 dulu karena dia maju lebih pertama. Silakan baca. Oh, baiklah. Untuk kelompok pertama boleh membacakan hasil diskusinya. Ya, jadi hasil diskusi dari kelompok 1 adalah contoh-contoh dari logam Vero itu yang sering kita gunakan dalam sehari-hari karena kita jurusan kita adalah jurusan teknik mesin. Sebenarnya kita tidak asing lagi dengan logam Vero yang sering kita gunakan adalah obeng, kemudian tang dan test. Oke, jawabannya sangat bagus dan tepat. Beri tepuk tangan untuk program dari kelompok 1. Lanjut dari kelompok 2. Untuk contoh logam Vero di kehidupan sehari-hari itu pertama kabel listrik itu kan bagian dari tembaga, Pak. Iya, Tembaga. betul. Terus ada aluminium itu kaleng minuman, Pak. Baik, jawaban kelompok 2 sangat bagus. Itu semua dapat berkaitan di kehidupan kita sehari-hari. Beri tepuk tangan untuk program dari kelompok 2. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah seperti yang Bapak tampilkan di depan, di mana yang pertama adalah logam Vero adalah logam yang mengandung besi sebagai unsur utama, bersifat magnetik, kuat dan umumnya lebih murah, tetapi mudah berkarat jika tidak dilapisi. Contohnya sudah banyak kita dengarkan, sudah banyak kita baca pada pembelajaran kita hari ini. Di mana Bapak bacakan contohnya yang yaitu besi baja yang banyak digunakan di konstruksi berat seperti rel kereta api, jembatan, dan rangka bangunan. Sementara yang kedua yaitu logam non-Vero, yaitu logam yang tidak mengandung besi, yang bersifat non-magnetik, lebih tahan korosi, ringan, dan memiliki konduktivitas listrik serta panas yang baik. Contoh aluminium, tembaga, seng, dan timah, serta banyak digunakan untuk kabel listrik, komponen elektronik, bodi pesawat, serta peralatan yang anti karat. Nah, poin yang ketiga yaitu pemilihan jenis logam itu bergantung pada kekuatan yang dibutuhkan, ketahanan terhadap korosi, berat bahan, dan bias. Jadi, kalau kita kaitkan lagi ke pembelajaran kita inti, itu akan meleleh. Jadi, kebanyakan garis besarnya itu adalah logam Vero. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke dalam dasar-dasar pengelasan, karena hari ini kita sudah membahas atau mengulik serta mengupas tuntas jenis-jenis materialnya. Mungkin anak-anak sudah paham, bahkan bisa lagi untuk mempelajari lebih dalam ketika kita selesai mata pelajaran hari ini. Jadi minggu depan kita akan belajar dasar-dasar pengelasan, mulai dari posisi, jenis kawat elektroda sampai ke APD-nya.
Baik, untuk ketua kelas bisa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan pimpin doanya. Ya teman-teman, kita sudah kerja pembelajaran. Kami kita berdoa doa kita masing-masing buat hiburan. Doa selesai. Baik, sekali lagi selamat siang anak-anak. Siang Pak.